Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 155 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan juga jiwa serta buah-buahan. Akan tetapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kami dikembalikan. Maka mereka itulah yang memperoleh ampunan, kemudian rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Taib, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi hidup manusia secara umum, bahwa kita semuanya, saya, ibu atau siapapun, pasti akan mengalami ujian demi ujian, karena itu sebuah kepastian. Makanya ada seorang penyair mengatakan thamaniyatun la budda minha alal fata wala budda an tajriya alaihi thamaniyah sururun wa hammun wajtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma saqmun wa afiyah. Seorang penyair mengatakan 8 perkara yang harus berlaku kepada setiap manusia, dan 8 perkara ini mau tidak mau pasti ada pada manusia. Apa itu? Sururun wa hammun, kebahagiaan dan kesedihan. Wajtima'un wa furqatun, kebersamaan dan perpisahan. Wa yusrun wa usrun, kemudahan dan kesukaran. Thumma saqmun wa afiyah, kemudian sakit dan juga sehat. 8 perkara ini pasti melewati kita, karena orang itu terkadang bahagia, terkadang sedih, terkadang berkumpul, terkadang berpisah, terkadang diberikan kemudahan, terkadang diberikan kesulitan, dan terkadang sehat dan terkadang sakit. Itulah hidup manusia, tidak lepas dari 8 perkara ini. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan wasiat kepada Nabi SAW untuk sabar. Seperti Allah mengatakan wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang orang-orang musyrik itu katakan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah wahai Muhammad seperti sabarnya
ulul azmi dari kalangan Rasul. Fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah wahai Muhammad, karena sesungguhnya janji Allah itu sebuah kebenaran. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berwasiat Allah kepada Nabi SAW disuruh untuk sabar. Lah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan kami akan berikan ujian kepada kalian bisyai'in minal khauf, artinya sedikit dari rasa takut. Terkadang kita ini dalam kehidupan mesti ada rasa takut itu, baik takut yang beralasan atau takut yang tidak beralasan. Seperti umpamanya takut akan perkara yang akan datang. Bagaimana nasib kita, bagaimana nasib keluarga, bagaimana nasib anak-anak, bagaimana nasib orang tua yang sakit, dan begitu seterusnya. Adalah orang itu kadang-kadang perasaan khawatir-khawatir itu. Makanya di sini dikatakan minal khaufi. Tetapi kan tidak selamanya orang itu dirundung dengan perasaan takut. Pasti satu ketika juga akan merasa tenang dan aman. Kemudian walju, dan sedikit dari kelaparan. Boleh jadi mungkin kurangnya ekonomi, akhirnya kurang pula dengan kebutuhan. Atau mungkin saudara-saudara kita yang sudah jelas-jelas memang kelaparan, boleh jadi kena musibah tsunami, musibah banjir, musibah gempa, akhirnya ngungsi, kemudian sampai meminta uluran tangan orang untuk memberi makan. Artinya itu sebuah kepastian, ada orang-orang yang diuji dengan kelaparan. Kemudian wanaksin minal amwal, ataupun kurang dari kekayaan. Ya tadi mungkin susahnya ekonomi, baru saja buat usaha tiba-tiba gulung tikar, baru saja nabung tiba-tiba ketipu, atau boleh jadi mungkin dicuri orang, dan begitu seterusnya. Dan yang lebih menyedihkan wal anfus. Anfus itu artinya jiwa, boleh jadi kematian. Orang-orang yang kita cintai, orang kita mati, pasangan kita mati, anak-anak mati. Wathamarat, dan juga buah-buahan, kelangkaan bahan pokok di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiri as-sabirin. Tapi bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Allah tafsirkan sendiri setelahnya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang apabila ditimpa musibah kepadanya, ditimpa banyak ujian dari Allah kepadanya, maka dia pasrahkan semuanya kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Toh kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana balasannya. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Mereka akan mendapatkan ampunan, dosa-dosanya akan diampuni, dan juga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa ulaika humul muhtadun, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan jabarkan tentang 3 hal dari ayat ini. Pertama, macam-macam ujian. Yang kedua, hikmah di balik ujian itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan keutamaan bagi orang-orang yang sabar di atas ujian. Inilah 3 perkara yang kita akan bahas dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 155 ini. Taib, yang pertama, anwa'ul bala, macam-macam ujian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian ini kan bermacam-macam, Bu. Tergantung manusianya.
Ada orang yang diuji itu dengan ujian yang berat karena Allah melihat imannya kokoh. Kalau diuji insya Allah dia akan kuat. Tapi ada orang itu imannya lemah, maka Allah pun tidak akan menguji dengan ujian yang berat, karena ujian itu diukur dengan sebab tebal tipisnya keimanan. Makanya lihat, ujian para nabi tidak sama dengan ujian kita. Dari sini Nabi SAW mengatakan, asyaddal bala indallahil anbiya. Yang paling banyak ujian itu ya para nabi. Para nabi itu banyak ujiannya, macam-macam ujian ada pada dia. Sebutkan ujian apa yang pernah kita lalui, semua ada pada nabi. Bahkan yang tidak ada pada kita ada pula pada nabi. Ya, karena ujian para nabi itu jauh lebih berat dibandingkan umatnya. Yang pertama, an yabtaliyallahul mu'min bifaqdi azizin alaihi ka abihi aw ummihi aw waladihi aw ghairihi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin itu dengan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Itu yang disebutkan tadi, wal anfus tadi. Boleh jadi kematian ayahnya atau ibunya, boleh jadi kematian pasangannya ataupun anak-anaknya atau siapapun yang dicintainya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ketika melakukan perang perdana dalam Islam yang disebut dengan perang Badar. Perang Badar ini kan perang yang luar biasa, Bu, karena memang ini penentu antara disembah dan tidaknya Allah. Karena ini perang pembeda. Bayangkan pasukan Rasul tidak banyak, 314 saja kurang lebih. Sementara pasukan musuh itu 1000 lebih. Dan pasukan Rasul tidak ada pengalaman perang karena itu baru pertama. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, Allah menangkan perang ini. Bagaimana tidak bahagia Nabi SAW baru melakukan peperangan perdana dengan jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar, semua karena izin Allah. Tapi di balik kebahagiaan Rasul dalam peperangan Badar yang dimenangkan itu, terselip kesedihan yang mendalam. Kenapa? Karena sepulangnya Nabi SAW dari perang Badar itu, rupanya putrinya Ruqayyah meninggal dunia. Pulang saja dari Badar, Ruqayyah meninggal dunia. Siapa yang tidak sedih kematian buah hatinya? Terkadang orang tua meninggal, ya sedih. Siapa tidak sedih orang tua meninggal? Ketika pasangan meninggal tentu sedih. Tapi kalau si buah hati yang meninggal itu beda kesedihannya. Itu sangat mendalam. Itu yang dirasakan Nabi SAW. Di balik kesenangan Rasul terselip kesedihan di situ. Meninggal Ruqayyah. Yang sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, Ibrahim meninggal. Satu-satunya putra beliau dari Maria Kiptia, dan itu putra terakhir Rasul. Karena Rasul tidak punya anak laki-laki lagi setelah dari Maria Kiptia ini. Itu meninggal dunia. Dan itu sangat memukul hati Nabi SAW sampai ketika Rasul masuk ke liang lahat, Rasul menangis. Rasul tidak pernah menangis, walaupun anak-anaknya meninggal dulu sebelum Ibrahim. Tapi Ibrahim ini luar biasa menyesakkan dada Nabi, karena memang usia Rasul sudah sepuh. Nabi SAW sudah mendekati ajalnya, sudah hampir 60 tahun. Tiba-tiba dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Lah ketika usianya setahun 8 bulan, Allah takdirkan meninggal pula Ibrahim ini. Makanya wajar Nabi SAW sampai 3 hari menangis. Sampai Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, bukankah engkau melarang ketika ada kemalangan, kematian orang-orang terdekat kita menangis? Yang dipahami oleh Abdurrahman, disangkanya Rasul itu niyahah. Maka Rasul mengatakan, bukan wahai Abdurrahman, ini tetesan air mata dari kedua mataku ini adalah air mata rahmat, air mata kasih sayang. Ya namanya orang ketimpa masalah yang mesti nangis lagi itu. Saya tidak tahan. Ini bukan niyah,
Ini air mata rahmat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqihi bi Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Ya Abdurrahman, namanya mata itu bisa meneteskan air mata, dada ini bisa bersedih, tapi perpisahan aku dengan dia Ibrahim itu sungguh menyesakkan dada, kata Nabi. Tapi aku tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Nabi SAW sekelas Rasul aja sedih luar biasa dengan kematian itu. Dan itu ujian berat. Karena bukan hanya Ibrahim saja yang meninggal, bukan hanya Ruqayyah saja yang meninggal. Nabi loh menguburkan semua putra dan putrinya dengan kedua tangannya kecuali Fatimah. Karena semua anak-anak Rasul kan meninggal sebelum Nabi. Mulai dari Ruqayyah yang pertama, yang anak perempuannya, tiba-tiba setelah Ruqayyah Zainab pula menyusul, dan itu waktunya tidak lama. Kemudian Zainab meninggal, disusul pula Ummu Kulthum. Kalau putra-putranya tentu sudah meninggal dalam periode Mekah kan, di awal-awal sebelum diangkat beliau menjadi Nabi. Seperti Qasim itu meninggal, Rasul diangkat jadi Nabi. Kecuali Abdullah meninggal sudah diangkat menjadi Nabi. Lah Ibrahim ini merasa sedih Rasul karena memang Rasul sudah tua masalahnya kan. Dikiranya hidup Ibrahim ini rupanya meninggal. Dan semua anak laki-lakinya meninggal di waktu bayi. Dan itu ujian berat bagi Nabi SAW. Artinya kalau seandainya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal orang-orang yang kita cintai, maka lihatlah untuk menghibur hati kita itu bagaimana Nabi kita juga sama mengalami hal yang sama dengan kita. Bahkan sebelumnya dia juga yatim, meninggal orang tuanya. Belum lagi kemudian disusul dengan Khadijah, wanita yang selama ini dicintainya, wanita yang selama ini setia menemaninya, wanita yang selama ini membenarkan ketika manusia mendustakan, menyumbangkan harta ketika manusia bakhil, beriman ketika manusia kufur, dan dari rahimnya seluruh keturunannya lahir. Itu pun meninggalkan Rasul sebelum sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi kesedihan mana lagi coba, ditinggal ibu bapaknya, ditinggal pasangannya, ditinggal anak-anaknya, lengkap Nabi SAW itu. Jadi kalau seandainya diberikan ujian kematian, Nabi loh sudah mengalami itu semuanya. Minimalnya ya kita ini agak ringan lah kalau melihat Nabi kita saja diuji sedemikian rupa. Bahkan Nabi SAW pernah berhadapan dengan sahabat Nabi SAW yang ketika itu 3 putranya meninggal semuanya. Dan dia meninggal semuanya 3 putranya, masih bayi juga sama, masih anak-anak, belum balik sekaligus. Ya mungkin boleh jadi ini bisa dialami orang-orang yang mungkin di tengah-tengah musibah, kayak saudara-saudara kita di Palestina. Kadang-kadang ibunya sebentar saja membeli sesuatu di warung, tahu-tahu pulang anaknya sudah meninggal dunia karena gedungnya roboh. Atau mungkin yang di tempat-tempat musibah seperti tempat-tempat bencana, baik banjir, tsunami dan begitu seterusnya, kadang-kadang satu keluarga selamat, semua mati. Tapi Nabi SAW menghibur sahabat ini dan mengatakan bahwa ketiga putramu yang kau kuburkan itu kelak akan menjadi syafaat bagi kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang pertama, Bu ya. Ujian dengan meninggal dunia. Kemudian yang kedua, an yabtaliyal mu'min bi faqdi juz'in min jismi kadhihabi basarihi aw sam'ihi aw rijlihi aw yadihi aw ghairiha. Terkadang seorang mukmin itu diuji mungkin dengan sebagian badannya Allah ambil, akhirnya mungkin dia cacat permanen, seperti umpamanya dibutakan kedua matanya atau salah satu matanya. Kemudian juga mungkin dia dicabut pendengarannya sehingga dia tidak bisa mendengar. Kemudian terkadang patah kakinya atau mungkin puntung kakinya atau tangannya. Terkadang Allah uji, baik mungkin permanen dari sejak lahir memang seperti itu, atau karena sebuah kecelakaan dan musibah. Itu terjadi. Kalau orang yang cacat permanen ini tidak sabar-sabar, Bu, tentu orang itu akan menolak takdir Allah, pasti. Orang kalau tidak sabar nih dengan ujian, umpamanya yang tadinya waras kakinya tiba-tiba kecelakaan, kemudian diamputasi, ataupun tadinya matanya melihat tiba-tiba buta, atau tangannya tadinya bisa bergerak tiba-tiba patah dan begitu seterusnya. Itu kalau tidak sabar menghadapi ujian itu, stres orang itu, Bu.
Stres sekali, boleh jadi ingin mengakhiri hidupnya, itu seolah-olah nggak guna kehidupannya. Apalagi sampai kemudian tangan kaki yang merupakan alat untuk bekerja, berjalan, mencari maisha, tidak ada semuanya, makin lagi sedihnya. Makanya di sini diperlukan kesabaran. Dahulu di zaman salaf ada seorang tabi namanya Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala. Urwah putra Zubair ibn Awam, putra daripada Asma bintu Abi Bakar. Namanya Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ini satu-satunya putra daripada Zubair ibn Awam yang menjadi ulama besar. Kalau yang lain saudara-saudaranya rata-rata mereka menjadi para mujahidin. Tetapi Urwah ini menjadi alim, ulama besar. Makanya sering diambil perkataannya. Kalau kita membaca tafsir atau kitab-kitab para ulama itu selalu diambil, diikuti perkataan Urwah ibn Zubair ini, karena dia seorang alim, seorang perawi hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji Urwah ini dengan cara apa? Dia jatuh dari kendaraan, kemudian mengalami patah tulang. Dan di zaman itu kan kalau ada luka dalam tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada obatnya, semua ada obatnya, langsung dioperasi dan begitu seterusnya, sehingga mengalami pembusukan dan harus diamputasi. Bayangkan zaman dulu mengamputasi sebuah anggota badan itu bukan seperti sekarang, ada biusnya, kemudian ada alat-alatnya yang memang ya mengurangi rasa sakit atau sama sekali tidak merasakan sakit di zaman sekarang kan. Tapi di zaman itu kan hanya alat sekedarnya saja, pakai gergaji, pakai pisau gitu ya. Dan kita bisa bayangkan sakit ketika merasakan diamputasi itu udah gak kebayang tuh. Kayak kemarin cerita-cerita di Palestina kan, bagaimana ketika Zionis Yahudi kemudian menyetop obat-obatan, banyak yang dioperasi tanpa ada obat bius dan begitu seterusnya, dan itu ditayangkan. Dan terkadang kita ini tanpa sadar bisa meneteskan air mata membayangkan begitu sakitnya anak-anak dioperasi tanpa bius tuh. Luar biasa tuh kan. Lah Urwah bin Zubair itu seperti itu. Akhirnya kemudian sang tabib menyarankan kepada Urwah, ya Urwah, ini akan sakit. Ini akan sakit. Kalau dipotong kaki akan sakit. Tetapi ini kan darurat hukumnya wahai Urwah. Bagaimana kalau seandainya kau meminum seteguk khamar, minuman keras, untuk mengurangi rasa sakitmu? Jadi suruh minum khamar. Tapi Urwah mengatakan kepada tabib, tidak. Bagaimana kalau seandainya kau amputasi kakiku, habis itu aku mati? Berarti aku mati di atas minum khamar, katanya. Aku tidak mau. Lalu kata tabib, bagaimana caranya? Kata Urwah ibn Zubair, tunggu aku melaksanakan sholat 2 rakaat, katanya. Aku akan ambil wudu, kemudian aku akan sholat 2 rakaat, aku potong kakiku. Kalaupun Allah takdirkan aku mati, berarti aku mati di atas sholat, bukan mati di atas minum khamar. Ya. Maka mulailah kemudian Urwah ini mengambil wudu, kemudian sholat. Lah ketika sholat itulah dipotong kakinya. Ya namanya dipotong ya tetap aja, walaupun di luar sholat, ketika sholat pun ya tetap sakit kan gitu. Akhirnya darah banyak keluar, kemudian dia pingsan. Setelah kemudian siuman, tiba-tiba ada orang yang bergegas datang kepada dia dan mengatakan, ya Urwah, baru saja putramu meninggal, jatuh dari kendaraan langsung meninggal. Subhanallah, ini musibah 2 kali. Habis dipotong kakinya, dapat kabar pula anaknya meninggal dunia. Ini kan musibah di atas musibah namanya kan. Tapi Urwah ibn Zubair terdiam, lalu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma hjurni fi musibati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah berikan balasan akan musibah yang menimpaku. Kemudian mengatakan, ya Rabb, sungguh aku punya 7 anak-anak, kau ambil 1, tidak apa-apa, masih ada 6. Sungguh aku punya 4 anggota badan, 2 tangan dan 2 kaki, akhirnya kau ambil 1, aku masih bersyukur dapat masih tersisa 3 anggota badan. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kalaupun seandainya kau memberikan ujian kepada aku bersyukur karena engkau sudah banyak memberikan nikmat kepada aku. Sekalipun engkau wafatkan aku hari ini ya Rabb, maka maafkanlah seluruh dosa-dosaku. Lihat bagaimana kisah Urwah bin Zubair, ya, seorang sahabat Nabi seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, Abdullah ibn Zubair Urwah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala.
diberikan ujian seperti itu. Ini terkadang ada orang diuji itu dengan cacat tadi, yaitu bagian daripada wal anfus juga. Kemudian yang ketiga, ibtila'ul mu'min bi maradin idhal au fattakin. Terkadang seorang mukmin itu diuji dengan sakit yang berkepanjangan, sakit yang tak kunjung sembuh. Nah, kita kan lihat kan ada orang itu yang terkena stroke, terkadang bertahun-tahun lamanya harus di kursi roda, atau terkena penyakit diabetes gitu ya, sampai kemudian luka-luka di kakinya sampai membusuk, sampai menjadi borok, terkadang keluar ulat-ulat dan yang semacamnya. Terkadang terkena penyakit yang mungkin lebih daripada itu, kanker atau tumor atau apa kan begitu. Dan itu ada orang-orang yang diuji seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian ujian yang sangat berat juga yang harus kita sabar di situ. Tapi sekali lagi bahwa ujian ini pahit memang di dunia, tapi kalau sabar akan berbuah manis kelak di akhirat. Nanti kita akan menjelaskan tentang hikmah-hikmahnya. Tapi yang jelas bahwa di sini ada orang-orang yang diuji seperti itu. Ataupun yang keempat, terkadang juga diuji al-ibtila'il mu'min bil khaufi minal aishi. Terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut dari kehidupan. Ya tadi saya contohnya mungkin mikir ekonomi, ini usaha kok tidak pernah jalan, atau sudah usaha kemudian bangkrut, atau mungkin juga anak-anak banyak, sudah bercerai dengan suami, dia harus menghidupi anak-anaknya, suaminya tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang sedih terpikir. Bahkan ada sebagian ibu janda yang banyak anaknya, kemudian suaminya nggak bertanggung jawab, itu sampai bunuh diri, Bu. Bahkan dia juga mati, anak-anaknya pula dibunuh karena tidak sabar, tidak tahan. Dia menghadapi perasaan takut apa yang akan dimakan besok. Nah, ini juga bagian daripada ujian. Ya, jadi sempitnya rezeki itu bagian daripada ujian. Dan tentu ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ujian-ujian ini sebenarnya tidak seberapa. 4 ujian ini tidak seberapa dibandingkan ujian yang kelima. Apa itu? Min a'zami ma yubtala bihil mu'min min suwaril ibtila bisyarr hiyal musibatu fid din. Sebesar-besarnya apa yang diujikan bagi seorang mukmin dari seluruh ujian-ujian keburukan yang dialami di dunia bagi seorang mukmin, tidak lebih besar dibandingkan ujian terhadap agama. Ujian terhadap agama ini sangat berat sekali. Makanya kenapa Nabi sampai berdoa, di dalam doanya Rasul meminta kepada Allah Azza wa Jal agar jangan sampai musibah ini mengenai agamanya. Wala taj'al musibatana fi dinina, kata Rasul. Kau boleh uji aku dari segi dunia, tapi jangan kau timpakan ujian ini kepada agama. Sebab kalau seandainya agama kita yang diuji, yang tadinya muslim jadi kafir, murtad, itu kan ujian agama tuh. Hanya gara-gara faktor ekonomi, hanya gara-gara faktor perkawinan, hanya gara-gara faktor sepele loh, bisa dia pindah agama, berubah status dari muslim jadi kafir. Ini kan ujian berat, karena ujian ini, oke lah tadi ujian-ujian yang tadi yang sebelumnya sudah berat, paling tinggi, paling kematian. Kalau mamanya seorang diuji dengan cacat badannya, sakit badannya, ekonominya dikurangi dan begitu seterusnya, paling tinggilah kelaparan kemudian mati. Itu hanya setakat dunia saja. Tapi kalau sudah agama yang diuji ini, urusannya bukan dunia saja, urusannya sampai ke akhirat masalahnya, urusannya sampai ke neraka. Makanya ada istilah itu, kalau seandainya dikumpulkan dari lahir sampai kemudian kita wafat, kita tidak pernah diuji, semua senang hidupnya. Itu dengan sekali celupan ke neraka lupa semua tuh. Makanya di sini ini yang paling berat ujian itu ketika agama kita yang diuji. Makanya pentingnya istiqomah dalam agama itu. Jangan sampai akidah kita tersesat, apalagi sampai pindah akidah lagi, naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga al-ibtila bis-sayyiati wal ma'asi. Terkadang ujian itu bisa saja dalam bentuk maksiat. Entah digemarkan dengan maksiat, dicandukan dengan maksiat. Ini kan ujian. Susah tobat gitu ya, si maksiat saja. Maka ini juga bagian daripada ujian, termasuk juga adalah
Bukan hanya ujian itu identik dengan kesusahan saja, ujian juga terkadang kesenangan bentuknya. Makanya Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian itu dengan yang buruk dan yang baik. Artinya seorang hamba itu terkadang diuji dengan kekayaan, banyak harta itu ujian juga, jangan salah. Banyak harta itu ujian juga, dan ini bagian daripada ujian agama. Apakah dengan hartanya digunakan di jalan Allah atau dengan hartanya dibermaksiat kepada Allah, karena dia punya segalanya. Harta itu kan sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Kenapa rahasia bejatnya orang? Harta itu karena wasilah-wasilah untuk kemaksiatan ada di tangannya. Mau berzinah tinggal bayar, mau bunuh orang tinggal bayar preman, mau menyakiti tetangga tinggal berita hoax, ya bayar orang, dan begitu seterusnya kan. Wasilah-wasilah maksiat ada di tangannya. Maka itu juga bagian daripada ujian. Jadi kekayaan itu bagian daripada, termasuk juga ar-riasah, jabatan, pangkat, dan begitu seterusnya. Betapa banyak orang-orang yang sombong gara-gara dia lebih tinggi pangkatnya dan orang lain di bawah dia. Sombong akhirnya. Itu ujian juga tuh. Ya, ujian juga. Jadi bukan hanya sekedar hal-hal yang menurut kita ujian itu identik dengan tidak identik dengan kesusahan saja. Kesenangan juga bagian daripada ujian, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, dan banyak lagi kalau kita cerita tentang macam-macam ujian yang menimpa kita. Baik, poin yang kedua, masuk kepada hikmahnya. Apa sih hikmah? Kenapa Allah berikan ujian? Ada orang itu yang diuji bertubi-tubi, Bu. Hari ini selesai ujian, belum lagi hilang datang ujian yang lain. Belum lagi ujian yang lain selesai datang pula, seolah-olah estafet. Ada orang yang ujiannya seperti itu tuh. Ingat bahwa tadi saya sudah katakan ujian itu memang pahit rasanya, tapi kelak akan mengalami rasa manis yang ia akan dapatkan di hadapan Allah. Adapun hikmahnya kenapa Allah menguji kita, yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi rabbil alamin. Jadi adanya ujian itu maksudnya adalah mewujudkan ubudiyah, agar kita tahu siapa Tuhan kita. Ketika senang, kadang-kadang kita dilupakan dari Allah. Ketika sakit baru terasa di sana ada Allah. Banyak orang yang sakit itu banyak berzikir, istighfar waktu sakit gitu ya. Ketika sehat lupa pula tuh ibadah tuh. Jadi dengan ujian itu sebenarnya diingatkan bahwa di sana ada Tuhan. Di sana ada Rabb. Ya, dia yang memberikan ujian, dia akan mengangkatnya. Yang kedua, al-ibtila i'dadu lil mu'minin litamkini fil ardi. Dengan adanya ujian itu, maka ini bisa mengokohkan seorang mukmin untuk tinggal di permukaan bumi. Kalau tanpa ujian orang tidak kokoh. Coba orang yang sering diuji, lama-lama biasa ujian itu kan. Sudah saya pernah lewati, biasa saja. Ini ujian yang ini kecil, pernah ada juga ujian yang lebih berat daripada ini. Jadi akhirnya kokoh hidupnya kan. Makanya ada istilah nelayan itu belum lihai kalau belum dihantam-hantam gelombang. Maka orang juga tidak akan lihai menghadapi kehidupan dunia kalau tidak dihantam-hantam ujian. Maka ujian itu terkadang untuk memperkokoh dan memperkuat seorang mukmin untuk mengarungi kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, kafaratul lidzunub. Sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan ujian itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Boleh jadi dulu sewaktu muda kita ini ahli maksiat gitu ya. Sudah tua Allah berikan ujian, karena namanya maksiat itu kan ada pengaruh. Boleh jadi kemudian Allah ingatkan dengan itu. Karena Nabi SAW mengatakan, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Terkadang seorang mukmin itu akan terus diuji oleh Allah, baik laki-laki atau perempuan, baik pada dirinya, baik pada anaknya, baik pada hartanya. Kemudian dia sabar sampai dia menghadap Allah tidak punya kesalahan sedikit pun. Ingat, di balik ujian itu bisa menggugurkan dosa tanpa harus beramal, cukup bersabar dan minta pahala. Kan orang sakit kan baring saja, enggak harus seperti umpamanya harus berjihad, harus haji, harus umroh, harus jalan ke masjid, harus ini, harus itu. Ya namanya orang sakit kan terbaring aja di kursi roda, kadang terbaring di kasurnya bertahun-tahun. Cukup dia sabar dengan meminta pahala akan musibah yang dideritanya, itu sudah menghapuskan dosanya. Kemudian yang keempat, husulul ajri wa rif'atud darajat.
bisa mendapatkan pahala yang banyak dan bisa mengangkat derajatnya. Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawquha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au khatta'anhu biha khata'ah. Tidaklah seorang mukmin diberikan ujian entah ditusuk dengan duri di jalan, tanpa sadar ibu nginjak duri di sandal, tahu-tahu nojros pula sampai ke kaki. Itu ujian juga. Atau mungkin lebih berat daripada itu, bukan duri, paku, Ustaz, ya, beling dan begitu seterusnya. Kecuali Allah akan angkat satu derajat dan Allah hapus satu kesalahan. Setiap ujian Allah angkat derajatnya. Nanti datang lagi Allah angkat derajatnya dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 5, al-ibtila fursatun litafkir fil uyub wa uyubil nafsi wa akhta'ul marhalatil madiyah. Terkadang ujian ini satu kesempatan untuk kita berfikir. Terkadang kalau tidak ada ujian kita jarang berfikir. Ketika dapat ujian barulah kita terfikir, oh boleh jadi ini kesalahan saya kurang dekat dengan Allah, saya kurang ibadah, saya kurang sholat, saya kurang ini, saya kurang itu. Akhirnya bahan renungan bagi dia, ya. Dia melihat aib-aibnya dan tidak pernah melihat yang tadinya ketika sehat sibuk melihat aib orang, ketika sakit baru terpikir aib dia sendiri, ya. Kemudian juga yang nomor 6, al-bala darsun min durusit tauhid wal imani wat tawakkul. Ujian itu sebuah pelajaran yang besar tentang akan arti sebuah tauhid, akan arti sebuah iman, dan akan arti sebuah tawakal. Nanti kita paham itu ketika Allah uji itu. Kemudian yang nomor 7, al-ibtila yakhruj al-ujub min nufus wa yaj'aluha aqrabun ila Allah. Ujian itu bisa mengeluarkan perasaan ujub dan takabur. Perasaan ujub dan takabur. Dahulu ada seseorang gubernur yang dipercaya oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, namanya Al-Burmuki, Yahya Al-Burmuki. Gubernur yang ditunjuk Harun ar-Rasyid. Saat berkuasa, ya namanya gubernur, tentu hidupnya bergelimang dengan kekayaan, tapi dia zalim, merampas harta, membunuh jiwa dan begitu seterusnya. Akhirnya sama Harun ar-Rasyid ditangkap karena dia tidak amanah ketika menjalankan kepemimpinan. Ya samalah sekarang ini, dijadikan menteri koruptor, jadi korupsi, jadi tertuduh, ya kan? Dan begitu seterusnya, ditangkap, dimasukkan penjara. Anaknya, nah Yahya Al-Burmuki, namanya Al-Walid Al-Burmuki ini, Ibn Yahya Al-Burmuki, kemudian curhat karena satu keluarga dimasukkan penjara tuh. Jadi putranya ini ngomong sama Yahya Al-Burmuki ini, ya wahai abi, setelah kita dihargai, setelah kita dihormati, setelah manusia memuji-muji kita, sekarang kita direndahkan, dihina, dicaci maki, masuk pula ke dalam penjara. Apa salah kita, katanya. Jadi Yahya Al-Burmuki baru sadar, terkadang sadar itu ada di penjara. Apa kata Yahya Al-Burmuki? Wahai anakku, boleh jadi kenapa kita hidup seperti ini? Boleh jadi ini doa-doa orang-orang yang kita zalimi selama kita berkuasa. Doa mereka melesat ke langit dan inilah jawabannya, katanya. Nah, jadi akhirnya kan menghilangkan ujub, kan? Hilang ujubnya. Dulu seorang gubernur masuk penjara baru dia sadar. Oh, boleh jadi ini dosa-dosa saya. Akhirnya hilang takaburnya, hilang sombongnya. Nah, terkadang ujian itu menghilangkan itu, ya. Kemudian juga idharu haqaiqin nas wa ma'adinihim fa hunaka nas la ya'rif fadlahum illa fil mihan. Terkadang ujian itu menampakkan kelebihan dia, karena ada sebagian manusia itu tidak tahu kelebihannya kecuali ketika diuji dia. Oh, dia punya kelebihan rupanya, dia bisa lebih sadar dibandingkan orang yang diberikan ujian tidak sabar. Aku mampu melewati ini semua. Jadi terkadang ditampakkan kelebihannya daripada orang lain. Nah, itu diantara ujian. Kemudian juga al-ibtila yurabbir rijal. Ibtila ini dalam rangka yurabbi, mentarbiyah ataupun mendidik generasi-generasi yang akan mempertahankan iman ke depan, mempertahankan Islam ke depan. Lihat Nabi SAW
contoh yang besar kan gitu, bagaimana sejak kecil sudah diuji, kehilangan ayahnya, kemudian menjadi penggembala dan hidup susah luar biasa, sehingga ketika dia sudah menjadi nabi dan rasul, dia tahan dengan semua ujian yang didapati dari kaumnya. Kemudian juga yang ke-10, minal hikami hadil ibtilaat annal insan yumayyazu bainal asdiqai al-haqiqaini. Annal insan yumayyizu bainal asdiqai al-haqiqiyin wa asdiqai al-maslahati. Dengan ujian ini terkadang kita bisa membedakan yang selama ini mana kawan-kawan baik, mana kawan-kawan yang tidak baik, mana kawan-kawan yang hakikat, mana kawan-kawan yang hanya hayalan saja. Coba kalau ibu lagi sehat bisa kumpul kayak gini nih, bisa ngobrol, bisa ngopi, bisa bercanda, bisa berkunjung dan begitu seterusnya. Coba ibu sakit, siapa teman-teman ibu yang betul-betul teman dengan teman-teman ibu yang bukan teman? Disitulah nanti akan kelihatan. Ketika sakit atau ketika ibu berhajat, butuh sesuatu, meminjam uang dan terdesak, kemudian pinjam ke kawan-kawan dan begitu seterusnya. Nanti di situ ketahuan tuh kawan yang benar dengan yang enggak benar tuh. Nah, itu bisa juga seperti itu, ujian itu menyingkap semuanya. Termasuk juga al-ibtila yudzakiruka bidunubika litatuba minha. Ujian ini untuk mengingatkan dosa supaya kita cepat bertobat. Kemudian yang nomor 12, ibtila yakshifu laka haqiqatad dunya. Dengan ujian itu akan terbongkar hakikat dunia ini. Coba, ada orang bu, sedari muda dia mencari harta, akhirnya jadi kaya raya. Jadi dia memang hidupnya kerja keras gitu, akhirnya apa yang diinginkan, ingin rumah mewah, dapatlah rumah mewah. Ingin punya tanah luas, dapatlah tanah luas. Ingin beli kendaraan yang bagus, dapatlah kendaraan yang paling mahal. Ingin mendapatkan istri yang baik juga dapat juga, suami yang baik dapat juga. Tapi setelah semua dipegang dia, rumah sudah ada, tanah sudah ada, uang sudah banyak, tiba-tiba dia setruk, terbaring. Lalu apa gunanya dunia yang selama ini dia cari? Coba, naik mobil harus disopiri orang, itu pun diangkat orang. Mau jalan-jalan di taman sekitar rumahnya saja tak bisa, harus nunggu orang. Jadi apa coba gunanya dunia dengan ujian ini? Nggak ada gunanya jadinya. Lah kadang-kadang ujian itu seperti itu, ya, merendahkan dunia. Jadi ini di hadapan dia, capek-capek dia cari, udah dapat nggak dinikmati? Naudzubillah. Ya. Kemudian juga yang terakhir adalah asyauqu ilal jannah. Tentu kalau ujian dibagi seorang mukmin akan mengantarkan kerinduan kita ke dalam surga. Karena seorang mukmin berpikir positif dengan ujian. Kecuali orang yang ahli maksiat tentu akan berpikir yang tidak-tidak tentang ujian. Ini poin yang kedua. Poin yang terakhir, lalu apa sih faedah kita sabar dengan ujian? Karena di sini Allah mengatakan wabasyiri sabirin. Berbahagialah bagi orang-orang yang sabar mendapatkan ujian ini. Sering saya jelaskan kepada ibu-ibu, ujian itu kan ada 3 macam. Yang paling tinggi kesabaran itu ada 3 macam. Yang paling tinggi adalah sabar ketika menjalankan ketaatan. Yang kedua sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Sabar tidak lepas dari 3 poin ini. Dan 3-tiganya dicontohkan Nabi SAW. Sabar di atas ketaatan. Tidak ada manusia yang paling banyak puasa melebihi Nabi. Bahkan puasanya jauh lebih banyak dibandingkan berbukanya. Kalau kita kan tidak, paling nunggu Ramadan saja. Sampai Ramadan kadang-kadang kena bula dengan headnya, 3 minggu lah jadi puasanya. Ya, terpaksa diqadha di hari yang lain. Tapi Rasul lebih banyak puasa dibandingkan berbuka dalam setahun itu. Bahkan waktu peperangan sekalipun Rasul puasa dan sahabatnya disuruh berbuka. Dan Nabi SAW orang yang paling banyak melaksanakan qiyamul lailnya. Karena qiyamul lail bagi Rasul itu wajib dan bagi umatnya sunnah. Sampai pecah-pecah lagi coba kakinya. Gara-gara sholat pecah-pecah bu. Kita ini pecah-pecah karena jalan nyeker aja gak pakai sandal. Nabi pecah-pecah itu karena sholat kan itu. Luar biasa gitu. Pecah-pecahnya karena ibadah. Sampai-sampai Bilal bin Rabah dan riwayat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, sudahlah ya Rasul,
cukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasul itu orang yang paling banyak ibadahnya, dan dia sabar dengan ibadahnya. Karena sabar melaksanakan ketaatan itu perlu mujahadah, Bu. Perlu adanya kesungguhan. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak akan sabar orang beribadah itu. Macam mana orang mau ibadah tak sabar? Orang puasa kalau tak sabar batal. Orang sholat kalau tak sabar tak khusyuk. Orang mau sedekah kalau tak sabar tak jadi dia sedekah. Orang tak sabar kalau haji malas dia haji. Sabar itu memang meningkatkan ibadah, tapi tidak sabar itu merontokkan ibadah. Makanya tingkatan sabar di atas ketaatan itu paling tinggi, karena perlunya mujahadah, ada perbuatan, baik dengan lisan, dengan tangan, dengan gerakan badan atau dengan harta, ada mujahadahnya. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini urutan kedua. Kenapa? Karena meninggalkan maksiat itu tidak perlu biaya. Cukup ibu diam saja. Ya, tidak perlu ada gerakan seperti sholat harus ke masjid, ya kan, haji harus ke Mekah, sedekah harus nyari-nyari orang miskin, harus ada gerakan tertentu, harus ada bacaan tertentu gitu ya, harus ada mujahadah. Lah meninggalkan maksiat itu tidak apa-apa, diam aja dah. Ibu pamannya nih sudah terpikir, oh iya kemarin janjian mau ada majelis ghibah di sebelah kan itu, umpamanya mau ngurumpi si anu, enggak lah, nggak mau. Ibu kan tinggal diam aja di rumah. Meninggalkan maksiat itu diam aja lah, nggak usah berangkat kan. Berarti kan lebih mudah dibandingkan melaksanakan ketaatan, karena tidak banyak gerakan, cuman diam saja. Cuman itulah kadang-kadang jiwa ini ngasih was-was itu, udah berangkat aja, ngapain pula di rumah sendirian, setan datang ya. Akhirnya berangkat juga. Tapi kalau dia diam saja, ya mungkin awalnya sudah ada niat mau gibah bareng bersama, bergibah ria, tapi kan kalau umpamanya tidak jadi kan tidak dicatat itu dosanya. Kecuali Bu kalau sudah melangkah sampai di tempat itu gibah, baru dicatat dosanya. Kemudian yang ketiga itu, ini yang paling dasar. Kalau dibilang sabar, kalau di masyarakat istilah sabar itu biasanya dimutlakkan kepada yang ketiga. Apa itu? Sabar menghadapi qada dan qadar. Kalau dikatakan sabar biasanya istilah ke yang ketiga tuh. Padahal sabar itu ada 3. Tapi kalau istilah sabar di masyarakat mesti cenderung ke yang ketiga. Orang sabar berkenaan dengan qada dan qadar, takdir Allah. Sakit, kemalangan, kelaparan, kena musibah, itulah keluarlah kalimat sabar itu. Sabar ya kan itu. Walaupun sabar itu kan bahasa enteng tapi susah juga diamalkan. Mulutnya aja sabar, hatinya pula gondok itu. Tapi ini yang ketiga kita bahas tentang keutamaannya. Yang pertama, ingat bahwa sabar itu pahala yang tidak terbatas. Orang kalau bisa sabar, pahalanya tidak terbatas. Sholat ada batasannya pahalanya, sedekah ada batasannya, haji ada batasannya, baca Quran ada batasannya. Tapi sabar tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan balas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Yang kedua, bahwa kebersamaan Allah dengan kita itu hanya diberikan salah satunya kepada orang-orang yang sabar. Allah mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bayangkan kalau Allah bersama orang-orang yang sabar, artinya orang yang sabar itu akan senantiasa diberikan petunjuk, akan senantiasa dijaga, akan senantiasa dicukupi, akan senantiasa dipelihara, akan senantiasa dirawat oleh Allah Azza wa Jalla, dan begitu seterusnya. Allah sudah bersama dia. Ya, bagaimana tidak, Allah pasti akan memberikan hajat-hajatnya. Kemudian yang ketiga, dia akan dijadikan imamatu fiddin, pemimpin-pemimpin agama. Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami akan jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang akan memberikan petunjuk karena perintah kami, itu karena kesabaran mereka. Jadi mereka akan menjadi para pemimpin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun di hadapan manusia dia bukan pemimpin. Kemudian yang nomor 4, bahwa sabar ini khairun li ahlihi,
bahwa sabar ini menjadi sebaik-baik orang di hadapan Allah. La in sabartum fahuwa khairus lis-sabirin. Kalau kalian sabar, maka kalian akan menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5, bahwa sabar juga anna ma'as sabri wat taqwa la yadurru kaidul aduwi. Bersama sabar dan takwa, maka segala macam kaid, artinya tipu daya musuh itu akan bisa dihadapinya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, musuh-musuh kalian tidak mungkin memadaratkan kalian. Kemudian yang nomor 6, bahwa sabar ini selalu diiringkan dalam Quran itu dengan kesuksesan dan keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan terus bersabar. Warabitu, bertakwalah kalian, dan agar kalian menjadi beruntung, sukses dunia akhirat. Kemudian juga sabar ini yang nomor 7 adalah akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan kalau Allah mencintai kita, maka malaikat akan mencintai kita. Semua malaikat, Jibril, Mikail, pemikul aras, semua malaikat akan ikut cinta dengan kita. Bahkan penduduk bumi akan ditanamkan perasaan cinta kepada kita. Allah mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka dengan orang yang sabar. Kemudian yang nomor 8, sebab ampunan, rahmat dan hidayah. Sebagaimana ayat yang kita bahas tadi, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan ampunan, rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabar adalah jalan cepat menuju sorga. Jalan cepat menuju sorga, karena orang-orang yang masuk ke dalam sorga itu salah satu penyebab terbesarnya adalah karena sabar. Apa kata para malaikat ketika datang penduduk sorga masuk ke dalam sorga? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan kalian wahai penduduk sorga karena kesabaran kalian. Sabar ini paling cepat menuju sorga, dan itu akhlak yang paling cepat mengantarkan kita ke dalam sorga. Kemudian juga sabar adalah bisa mencegah keburukan. Bisa mencegah keburukan. Contoh umpamanya ada orang yang hendak menyakiti ibu. Ibu kalau tidak sabar bisa balas dendam, Bu. Kurang ajar, awas saja. Nah, itu kalau kita kan. Tapi kalau kita sabar, akhirnya kita tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau kita balas keburukan dengan keburukan, apa bedanya ibu dengan dia? Plus minus saja kan begitu. Tapi kalau ibu sabar berarti bisa mencegah keburukan. Gak apa-apa dia yang jahat, saya tidak jahat. Dari sini terbedakan mana orang berakal, mana orang yang tidak berakal jadinya. Nah, ini juga dengan sabar bisa mencegah keburukan. Ya. Kemudian juga dengan sabar kita akan menjadi ashabul maimanah. Ashabul maimanah, orang-orang yang ada di sebelah kanan kelak pada hari kiamat. Ya. Kemudian juga dengan sabar Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan banyak kebaikan, hikmah, pertolongan, dan macam-macam kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena orang yang sabar itu selalu diiringkan dengan orang-orang yang dianggap baik. Sebenarnya Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sebelumnya Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah karena dan tidaklah kesabaran itu kecuali datang dari Allah. Kemudian ditutup walladzina hum muhsin, mereka lah orang-orang yang baik. Jadi orang-orang sabar itu dianggap orang baik. Berarti orang yang tidak sabar tidak baik, begitu maksudnya ya. Enggak punya akhlak. Tapi orang yang bersabar berarti orang yang dianggap punya akhlak. Kemudian juga sabar ini Ibu bisa menghilangkan kesedihan, menghilangkan keperitan, menghilangkan sesak dada. Ya gimana coba, ibu dapat musibah, ya sabar aja lah kan itu. Apa lagi yang mau ibu katakan selain sabar kan? Minimalnya hati yang sempit itu jadi lapang sedikit lah, kalaupun tidak lapang sekali. Ya mau diapakan lagi? Umpamanya ibu baru kemalangan dari rumah ke sini, dompet pula jatuh di jalan, cari nggak ketemu. Pulang dari pengajian, aduh nyesel saya ngaji hari ini, masa gitu? Kenapa? Dompet hilang, besok nggak mau ngaji lagi lah.
Enggak, itu bukan begini, itu bukan sabar ya kan. Itu orang yang tasahud namanya. Justru boleh jadi ibu dapat 2 pahala, pahala ke pengajian, sabar pula hilang dompet. Tapi jadi hilang-hilang langsung aja dilempar, diambil orang kan itu. Itu udah masalah. Tapi ini diantara ini, makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang mukmin itu pasti tersifati dengan sifat sabar. Dari situlah Rasul mengatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairun. Semua urusannya dianggap baik. Hilang dompet ya baik bagi dia, ya. Kemudian hilang kendaraan diambil orang ya baik bagi dia, rumahnya kebakaran ya baik bagi dia. Kenapa? Karena seorang mukmin itu kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan musibah dia bersabar, dan itu tidak didapati kecuali dari seorang mukmin kata Nabi. Artinya kalau belum bersabar itu dipertanyakan keimanannya, itu maksudnya. Ini diantara faedah daripada surah Al-Baqarah ayat 155 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Taib, di sini ada sedikit keterangan kata-kata wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Kita sering mengucapkan kalimat ini. Apalagi ada kematian, kita sering mendengar kadang-kadang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita dapat pengumuman di grup-grup, ibu pun ikut juga komen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sebagaimana pernyataan Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, maksud inna lillahi itu artinya inna lillahi abdun. Inna lillahi abdun, sesungguhnya kami ini hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Karena kita seorang hamba, kita akan kembali kepada Allah. Makna daripada wa inna ilaihi raji'un artinya kita akan ditanya soal kehambaan kita. Kita seorang hamba dan kita akan ditanya. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian ibu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harusnya jadi pelajaran. Kita hamba, kita akan ditanya, gimana kalau saya mati kayak dia? Sudah cukup gak bekal saya? Nanti ditanya pula di hadapan Allah. Apa yang harus saya jawab? Akhirnya jadi sadar. Jadi kalau ada orang mati jadi pelajaran bagi dia kan. Jadi bukan seremonial saja mengucapkan la ilaha, itu ada makna dalam di situ. Makanya seorang mukmin itu harus mengambil pelajaran pada setiap musibah atau kematian saudaranya dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Wallahu a'lam bishawab. Time sebelum saya tutup. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di dalam surat Al-Baqarah itu Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maksudnya itu kenapa digantikan antara sabar dan sholat itu? Iya, alhamdulillah. Kalimat ista'inu bis-sabri was-shalah. Ada yang mengatakan bahwa sholat di sini ya sholat ma'ruf. Ada yang mengatakan sabar di situ puasa. Ya. Jadi maksudnya memintalah pertolongan dengan puasa dan dengan sholat. Itu salah satu tafsirnya. Ya, karena sama-sama menceritakan ibadah. Ya, sholat ibadah dan sabar juga ibadah. Maksudnya ibadah badan. Ya, wasta'inu bis sabri artinya mintalah pertolongan Allah dengan puasa. Ya. Was-shalah dengan sholat. Kenapa diartikan puasa dengan sholat? Karena ada 2 sifat yang banyak memasukkan orang ke surga. Pertama sabar, yang kedua syukur. Inilah 2 sifat kalau ada pada diri kita. 2 perkara inilah yang akan masuk, yang banyak memasukkan orang ke surga. Sabar dan syukur. Puasa melahirkan sabar, sholat melahirkan syukur. Kenapa puasa melahirkan sabar? Ya harus sabar orang puasa, menahan lapar, dahaga, syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sabar menjaga mata, telinga, hati tidak maksiat, kan melahirkan sabar puasa itu. Tapi sholat itu melahirkan syukur. Makanya Rasul mengatakan tadi, afala akunu abdan syakur. Salahkah wahai saya menjadi hamba yang bersyukur karena saya banyak sholat? Kan itu bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan menghadap Allah. Kita sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, maka bentuk syukurnya adalah sholat. Makanya Allah mengatakan dalam
Surah Quraisy itu li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah kepada Rabb pemilik bait, maksudnya salat kepada mereka. Allati at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberikan keamanan dan juga sudah memberikan banyak ekonomi kepada kalian. Jadi bentuk syukurnya dari nikmat yang Allah anugerahkan dengan cara memperbanyak salat. Itu maknanya wasta'inu bis sabri was salat. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan titipan. Ustaz, saya sedang diuji oleh musibah dan saya berusaha untuk sabar. Tapi terkadang saya selalu berbalik gitu. Ada sewaktu-waktu saya bisa sabar dan ada sewaktu-waktu itu saya merasa bahwa diri saya ini orang yang paling tidak beruntung di muka bumi. Apakah ini saya termasuk orang yang tidak sabar? Iya, alhamdulillah. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud itu, qulubun nas, hati-hati manusia itu terkadang iqbal wa idbar. Terkadang ada waktu-waktunya semangat, terkadang ada waktu-waktunya futur. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Dan senada dari sabda Nabi SAW kan, likulli surratin fatrah wa likulli fatratin surrah. Faman kanat fatratuhu ala sunnah faqad ihtada wa man kana ala ghairi dzalika halaka. Setiap kesemangatan itu pasti ada futurnya, dan setiap futur itu ada kesemangatan. Tapi barang siapa yang futurnya tetap di atas sunnah, maka dia dapat petunjuk. Tapi kalau tidak, maka dia akan binasa. Minimalnya saat waktu futur-futurnya kita itu jangan bermaksiat. Kalaupun dia tidak beribadah, jangan bermaksiat. Ya. Maka namanya manusia itu memang fitrah. Kadang-kadang datang waktu baiknya, ya dia pikir memang harus sabar supaya mungkin saya banyak dosanya, saya banyak ininya. Tapi setan datang lagi nanti ngasih was-was. Kan setan lebih dekat kepada orang sakit daripada orang sehat. Kenapa? Jangan sampai orang sakit ini mati husnul khatimah, husnudzon kepada Allah, dibuatnya suudzon dengan Allah. Ya tadi akhirnya kepikiran seperti itu akhirnya kan, aku nih gak ada gunanya lagi ini. Setan sengaja masuk. Maka kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, beristighfarlah kepada Allah. Kalaupun sakitnya parah, kita tidak boleh berangan-angan ingin kematian. Kalaupun harus berangan-angan, kata Rasul, katakan, ya Allah, kalau kau wafatkan dan ini baik bagiku, wafatkan. Tapi kalau memang kau ingin menyembuhkan, sembuhkan. Kalaupun harus berangan-angan kematian, katakan seperti itu. Ya, jadi ya sebaiknya orang yang seperti ini kalau di tengah-tengah sakit, cobalah banyak mendengarkan kajian tentang sabar. Ya, tentang hikmah sabar, tentang pahala-pahala orang sabar, dan orang yang berkunjung kepada orang yang sakit pun ini yang diingatkan, jangan yang lain. Ibu kalau ingin takziah kepada orang yang sakit parah, ingatkanlah pahala kesabaran, kemudian keutamaan orang yang sabar, hikmah kesabaran, ingatkan supaya dia besar hati. Jadi kalau meninggal pun tidak suudzon sama Allah dia. Minimalnya dia membawa amalan terakhirlah husnudzon dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai terkalahkan oleh syaitan. Wallahu a'lam. Ya, di YouTube ini ada pertanyaan, apa sih arti dosa? Tolong jelaskan Ustaz. Nabi mengatakan dosa itu wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alan nas. Kata Rasul ketika ditanya apa itu dosa wahai Rasul? Dosa itu apa yang kau sembunyikan dalam hatimu dan kau benci kalau diketahui manusia. Itulah dosa. Dosa itu sesuatu yang kita sembunyikan, dan kalau tampak kita tidak suka. Makanya lihat orang berdosa itu cenderung sembunyi-sembunyi. Kalau bisa jangan orang tahu kalau dia berbuat dosa. Ya. Tetapi makanya kenapa kalau seandainya sampai diberitahu, itu sudah di atasnya dosa, Allah tidak akan mengampuni dia. Kullu ummatin mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku dimaafkan, kata Rasul, selama dosanya disembunyikan, kecuali yang menerang-nerangkan dosanya. Habis berbuat dosa diceritakan sama orang, padahal dosa itu yang tersembunyi, ini malah diceritakan, itu di atasnya dosa lagi. Ya, jadi dosa itu apa yang terselubung dalam hati, dan kalau tampak kepada manusia kita malu. Ya, tapi ada di zaman sekarang yang gak malu dengan dosa, akhirnya terang-terangan dia, baik terang-terangan menceritakan dosanya atau terang-terangan dengan dosanya. Nah, ini kan dua-duanya bahaya. Maka orang seperti ini kata Rasul gak akan dimaafkan tuh.
Karena kurang ajar, Allah sudah tutup aibnya dia bongkar, kan namanya sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Dan menentang Allah, Allah sudah tutup, sudah bersyukurlah Allah tutup itu dosa itu, masih juga diterang-terangkan, kan enggak bersyukur namanya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ini sudah jam 11 lebih. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah, kita syukur la ilaha illallah wa atubu ilaik.